Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Mari jamaah kita awali dengan membaca Sayyidul Istighfar bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji kepunyaan Allah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang mengucap Alhamdulillah tamlaul mizan, maka penuhlah timbangan amal kebaikan dia. Dan barang siapa yang mengucap Subhanallah walhamdulillah tamla'ani ma bainas samawati wal ard, dan barang siapa yang mengucapkan dengan lisannya Subhanallah Alhamdulillah, maka dia panen pahala sepenuh langit sampai bumi. Maka sering-seringlah jamaah mengucap kalimat sederhana ini, kalimat indah, kalimat yang luar biasa powerful. Kalimat itu adalah Alhamdulillah. Kedua kalinya solawat bertangkaikan salam teruntuk manusia paling kita cinta, manusia yang paling mulia, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jazakumullah sana jaza, hadirin jamaah, ayahanda, ibunda, sahabat semua sudah berkenan membersamai, belajar bersama di malam hari ini. Kita kedatangan tamu dari dekat ada, dari jauh ada, dari Jakarta ada, baru sampai tadi pagi beliau. Semoga Allah memudahkan dan memuliakan beliau. Dan jamaah semua yang hadir dari beragam macam tempat, satu hal yang kita pinta sama Allah, semoga kita semua istiqomah, wafatnya kita husnul khatimah. Jadi hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kitab Adabul Mufrad ini kalau jamaah waktu itu setiap hari Kamis malam Jumat di Al-Arqam yang waktu itu bertagline-kan milenial mengaji, ini kitab sudah pernah kita bahas. Jadi sejatinya kita lanjutkan aja episode yang sempat tertunda, lalu terus kemudian qadarullah kita lanjutkan bahasan kitab Adabul Mufrad. Ini kitab isinya apa sih? Daily activity, harian kita. Dengan berharap ridho Allah, mari kita bahas. Jadi hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita masuk ke dalam Adabul Mufrad di halaman 237, karena emang udah panjang banget, waktu itu episodenya sudah cukup lumayan banyak. Kita masuk melanjutkan episode yang dulu di Al-Arqam, setiap kebaikan berpotensi menjadi sedekah. Ada hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, An Jabir bin Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam An Jabir bin Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu ma'rufin sadaqah. Kata Rasulullah, hadis Jabir bin Abdullah, Rasulullah bersabda kullu ma'rufin sadaqah. Setiap hal baik adalah sedekah bagi pemiliknya. Setiap hal baik dihitung sedekah bagi siapa yang mengamalkannya. Nanti hadis ini ada korelasinya sama ayat yang mau kita baca bareng-bareng. Oh, Mas Gun ini kangen banget sama Mas Gun, luar biasa. Mas Gun, kanda-kanda semua, Masya Allah. Sehat-sehat semua insya Allah biiznillah. Hadirin silakan dibuka Quran surah An-Nahl ayat 97. Udah ketemu belum? An-Nahl surah ke-16 ayat 97 jemaah. An-Nahl surah ke-16 ayatnya ayat yang ke-97. Ayat 97. An-Nahl surahnya surah ke-16. Kita tilawah bersama dulu hadirin. Semoga dengan tilawah Quran ini Allah menambah berkahi majelis kita di malam hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bersama-sama. 1, 2, 3.
Bismillahirrahmanirrahim. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, baik dia laki-laki atau dia seorang perempuan, dan dia beriman, wa huwa mu'min, falanuhyiyannahum hayatan thayyibah, maka pasti kami Allah akan berikan padanya kehidupan yang baik dan akan kami berikan balasan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Allahu akbar walillahil hamd. Allah berfirman, laki-laki dia, perempuan dia, wa huwa mu'min, asalkan dia beriman. Apa Allah berfirman? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami Allah jaminkan untuk mereka hidup yang baik, hidup yang mulia. Di dunia dapat kemuliaan, di akhirat lebih-lebih. Asalkan mereka beramal salih. Man amila salihan min dzakarin aw unsa, mau dia laki-laki, mau dia perempuan, mau dia anak kecil, mau dia orang dewasa, mau dia rakyat jelata ataupun seorang kaya raya, atau dia adalah seorang penguasa, kalau dia beriman terus dia beramal salih, Allah kasih kehidupan yang baik buat dia. Apa kata para ulama? Di antaranya perkataan Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir, kehidupan baik itu artinya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia dapat kebahagiaan, akhirat lebih-lebih lagi. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, itu ayat ini. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah berfirman, dan kami Allah akan balas setiap kebaikan yang dilakukan dengan yang lebih baik dari yang mereka kerjakan. Kebayang nggak? Kita melakukan sesuatu kebaikan, Allah balas yang lebih baik dari yang kita kerjakan. Kita tuh harusnya kalau bekerjanya 1 juta dapatnya 1 juta, kalau kerjanya 5 juta dapatnya 5 juta. Tapi Allah hitung-hitungannya tidak seperti hitungan kebanyakan manusia. Dia berbuat 1 juta, Allah bisa balas 1 miliar yang lebih baik bima kanu ya'malun, dari apa yang mereka kerjakan. Allahu akbar. Itu Allah. Makin kenal sama Allah, makin tahu maha baiknya Allah. Makin yakin hati ini tuh sebenarnya digenggam Allah untuk terus berada di atas fase kebaikan, atmosfer kebaikan, lingkungan kebaikan. Maka setiap kali hati ini condong untuk berbuat baik, setiap ujung rambut sampai ujung kaki itu langsung bersemangat, ayo, cepat. Badiru bil amal, segera dia dalam beramal. Karena hati kita memang didesain cocoknya dengan kebaikan. Kembali ke dalam kitab Adabul Mufrad dari Jabir, sahabat mulia, Jabir bin Abdillah. By the way, ada yang tahu nggak jamaah? Jabir bin Abdillah selain sahabat Nabi, beliau ini seseorang yang pernah mengadakan perjalanan jauh selama 3 bulan cuma untuk cross check satu hadis. Ada yang tahu nggak satu hadis itu tentang apa? Ada hadiah nih, lumayan. 50.000 bagi yang tahu.
Ada yang tahu nggak kira-kira? Waduh, langsung Google. 5, 4, 3, 2. Alhamdulillah. Oh iya, siap. Iya, iya. Sallallahu alaihi wasallam pernah buang air di situ. Iya, Masya Allah Mas Gun, luar biasa. Ya, jawabannya salah. Gak apa Mas Gun. Jazakumullah khairan. Makasih Mas Gun ya atas jawabannya. Itu sahabat Jabir atau sahabat Sayyiduna Abdullah bin Abbas. Itu tadi Sayyiduna Abdullah bin Abbas. Makasih ya Mas Gun sudah mengingatkan memori itu. Itu benar, tapi bukan sahabat Jabir bin Abdullah, tapi beliau adalah sahabat Sayyiduna Abdullah bin Abbas. Jadi kisahnya beliau ini ada banyak nih rombongan haji jemaah. Rombongan haji datang terus di stop sama Sayyiduna Abdullah bin Abbas. Stop. Rombongan haji berhenti dulu ya. Semua rombongan haji berhenti. Lalu terus kata Sayyiduna Abdullah bin Abbas, kamu lihat saya ya. Kamu lihat saya. Saya akan berjalan menuju ke satu tempat. Sayyiduna Abdullah bin Abbas jalan sampai jauh luar biasa, tapi masih terlihat walaupun kecil. Lalu beliau pun terus kemudian menutupi diri beliau dengan sebuah penutup hijab, lalu beliau buang hajat air kecil di sana. Terus beliau balik, setelah bersuci beliau balik ke kafilah haji yang sedang datang. Kata rombongan haji, ketuanya, kalau kita karomnya ya, ketua rombongannya nanya, wahai Sayyiduna Abdullah bin Abbas, sepupunya Rasulullah, apakah kamu memberhentikan kami rombongan haji cuma untuk melihatmu, mohon maaf, buang air kecil? Jawab Sayyiduna Abdullah bin Abbas tegas, iya. Saya mau beritahu sama kalian, dulu di tempat yang saya tadi buang air kecil, Rasulullah pernah buang air kecil di situ. Allahu Akbar. Ngajarin satu fase kebaikan sama kafilah rombongan haji yang begitu banyak waktu itu datang. Itu kisahnya Sayyiduna Abdullah bin Abbas. Tapi kalau Jabir, siapa Jabir bin Abdullah? Jabir bin Abdullah adalah salah seorang sahabat Nabi yang pernah mengadakan perjalanan jauh 3 bulan dari Mekah, Madinah menuju Syam. 3 bulan ditempuh, di sana cuma ngapain? Cross check hadis. Keren nggak? Jadi kayak kita tuh ngadain safar, pergi 3 bulan cuma buat cross check satu hadis. Itu yang tadi saya maksudkan. Hadis apa? Kata Rasulullah SAW di satu majlis beliau, Rasulullah pernah bersabda, kelak manusia dibangkitkan dalam 3 kondisi. 1, telanjang bulat. 2, belum dikhitan. 3, tidak beralas kaki. Terus kemudian beliau itu pernah mengingat-ingat, saya itu pernah loh dapat hadis dari Nabi itu katanya manusia dibangkitkan telanjang bulat, belum dikhitam, tidak beralas kaki. Sebentar. Kamu pernah dengar nggak? Ditanya, satu penduduk Madinah ditanya, kamu pernah dengar hadisnya? Enggak tuh, saya nggak pernah dengar Rasul bilang kayak gitu. Kamu pernah nggak? Nggak pernah. Kamu pernah? Nggak pernah. Kamu pernah? Nggak pernah. Siapa yang pernah di antara kalian mendengar Rasul bersabda bahwasanya manusia dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki dan belum dikhitan? Jawab para sahabat, wahai Jabir, kami belum pernah dengar, tapi kami tahu waktu Rasul bersabda itu ada kamu dan ada satu lagi, karena aku juga pernah mendengar dari orang itu. Jawab Jabir apa? Di mana orang itu sekarang? Dia di mana? Di Madinah apa di mana? Jawab para sahabat, dia ada di Syam, Palestina, Jordania, Suriah, Libanon. Apa kata Jabir? Saya berangkatkan kuda, saya berangkatkan unta saya 3 bulan lamanya untuk cross check satu hadis. Benar nggak dia langsung dengar dari Nabi?
Lafadznya begini, konten isinya begini. Kalau sama, cocok, kita riwayatkan hadis ini bahwasanya aku dan dia mendengar Rasul bersabda, manusia dibangkitkan 3 hal. Allahu Akbar. Unta disiapkan jamaah 3 bulan sampai ke lokasi, ketemu Abdillah. Abdillah, aku jauh-jauh 3 bulan datang dari Madinah. Aku pernah mendengar Rasul bersabda manusia dibangkitkan dalam 3 kondisi. 1 telanjang bulat, belum dikhitan, tidak beralas kaki. Apa kamu mendengar langsung dari mulut mulianya Rasulullah? Jawab beliau, iya. Apakah lafaz yang kau dengar sama persis dengan yang aku dengar? Iya. Udah, cross check. Ya sudah, kalau gitu valid. Kamu dengar, aku dengar. Ya udah, makasih ya. Assalamualaikum, saya pulang lagi ke Madinah. Allahu Akbar. Nggak ada capek-capeknya. Jabir bin Abdullah ini nih periwayat hadis. Kita kalau pergi ke Amerika, di sini jam berapa nih? Jam 6, di Amerika itu jam 6 pagi, beda 12 jam. Atau kita pergi ke Mekah Madinah, insya Allah mudah-mudahan semuanya berangkat haji, berangkat umroh. Yang sudah pernah lagi dan lagi, kita berangkat umroh. Di sini jam 6, di sana masih jam 2. Beda 4 jam. Itu jet lag teman-teman. Jet lag itu membuat kita tuh kayak aduh males, aras-arasan, yo ngantuk, yo ini, yo itu. Badan tuh nggak siap karena fisik kita, fisik Indonesia. Di sana mah padahal baru Isya tuh jam 8-an, di sini mah udah jam 12 malam. Fisik kita kan masih fisik Indonesia. Kita capek. Tapi Jabir datang, cross check, cocok, pulang. 3 bulan naik unta. Keren gak? Allahu Akbar walillahilham. Semangatnya para sahabat gak ada tandingannya. Kerennya semangat para sahabat gak ada lawan. Gak ada tandingannya. Bayangin 3 bulan jalan, cross check, balik lagi. Allahu Akbar walillahilham. Teman-teman, kita tidak dituntut untuk seperti mereka. Karena di sini mungkin nggak ada ya yang udah datang dari 3 bulan gitu, ada. Datang dari 3 bulan, saya dari Afrika gitu, jalan kaki 3 bulan sampai ke Indonesia, mungkin nggak ada ya. Kita paling lama mungkin Mas Ahmad Fanani, Barokallah, beliau dari mana Mas? Dari Jakarta mana? Jakarta Selatan. Oh, anak Jaksel ini. Wah. Basically langsung ngomongnya bahasa Jaksel. Basically jadi jamaah beliau dari Jakarta Selatan, berangkat kapan Mas? Jumat malam sampai sini? Sabtu jam 8:30 pagi, Masya Allah. Gak ada yang 3 bulan lah jamaah. Sejauh-jauhnya kita berjalan 1 hari. Itu pun cukup membuat kita tercengang. Ternyata ahli ilmu yang diceritakan Nabi, diceritakan sahabat Nabi, diceritakan tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu tuh masih sama. Cerita-cerita yang seperti itu tuh masih ada. Beliau salah satunya yang ngajarin kita bahwasanya semangat antar kota Jakarta Wonosobo, ditempuh maghrib berangkat, Jumat malamnya sampai Sabtu pagi tadi untuk membersamai kita, belajar bersama di malam hari ini. Bukankah itu cara Allah ngajarin kita? Iya. Hadirin, kita tuh nggak butuh untuk 100% langsung blek berubah jadi baik. Ingat ya, pelajaran kita kan tentang beramal baik. Kita tidak dibutuhkan langsung instantly 100% berbalik, enggak. Kita cukup merubah diri kita 1% aja per hari, nggak usah banyak-banyak. Wala 10%, wala 20%, wala 30%, 1% aja. Ubah diri kita bareng-bareng. Pagi 1%, besok 1%. Lusa 1%, 3 hari lagi 1%, 4 hari 1%, hari kelima 1%. 1% dikumpulkan 365 hari, kebayang 365%. Berubah lagi tahun berikutnya 365 tambah 365, tambahkan saja. Tahun ketiga, udah. Makanya ada hadis Nabi, kebaikan itu kecil nggak apa-apa, tapi Allah cinta. Kebaikan itu kecil, tapi Allah cinta. Yang penting rutinnya. Makanya dalam hadis ini, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan adalah shadaqah. Jadi sedekah itu bentuknya banyak. Apa bedanya sedekah, infak, zakat? Kalau zakat itu hukumnya wajib. Kalau infak itu terbagi 2, ada wajib, ada sunnah. Kalau shadaqah itu hukumnya sunnah dan varian shadaqah adalah banyak. Ada yang sedekah senyum, ada yang sedekah ilmu, ada yang sedekah skill, ada yang sedekah waktu, ada yang sedekah tenaga, ada yang sedekah dengan
jiwanya, ada yang dengan hartanya, itu sedekah. Tapi kalau misalkan kita mau melihat diri kita adanya di mana, catat baik-baik kalimat sederhana ini. Setiap orang begitu Allah beri hidayah Islam untuk dirinya, baik dia mu'alaf masuk Islam atau dia dari lahir sudah Islam, Allah sudah siapkan untuknya perangkat ikut terlibat dalam dakwah walaupun cuma di balik layar. Bahasanya para ustadz-ustadz, kalian itu ikutlah andil dalam dakwah walaupun cuma jadi kesetnya, gak apa-apa, ikut andil. Kemarin ada event, semoga Allah memuliakan beliau, gurunda-gurunda kita. Ada silaturahmi di event Ojo Leren Dadi Wong Api. Ada gurunda kita Ustadz Abdul Somad, ada gurunda kita Ustadz Salim Afilah, dan para gurunda-gurunda kita yang begitu banyaknya. Kita kumpul kemarin bersama-sama di sana. Salah satu nasihatnya begitu. Siapapun saat dia sudah diizinkan oleh Allah menerima hidayah jadi orang Islam, baik dia itu adalah seorang pembicara atau bukan, mu'alaf atau Islam dari lahir, maka Allah sudah siapkan perangkatnya untuk ikut andil berjuang di jalan Allah. Untuk berjihad fi sabilillah. Mau dia di depan layar atau di balik layar. Mau dia yang berbicara atau dia cuma jadi dalam tanda petik orang yang cuma masang-masang sesuatu, tripodnya kah, mikrofonnya kah, semua punya hidayah. Ketika Allah hujamkan hidayah, di waktu yang sama Allah kasih perangkatnya. Ini kamu punya perannya ini kamu punya perannya itu, ini kamu perannya ini kamu perannya itu. Kita semua punya peran. Gak ada yang gak punya peran, semuanya ada. Bahkan jamaah, mohon maaf ya jamaah, bahkan orang yang bahkan sekalipun belum tahu apa-apa tentang Islam, saat Allah izinkan di detik itu dia memeluk Islam, dia sudah punya peran. Peran apa? Peran menginspirasi orang untuk memasukkan hidayah dalam relung jiwanya dengan ikrar syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Dia masuk Islam, dia sudah menginspirasi orang. Allahu Akbar. Maka jangan pernah meremehkan. Kullu ma'rufin shadaqah. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari dengan sanad yang sahih, pendek, tapi yuk kita repeat, kita ulangin, kita hafalin pelan-pelan yuk. Kullu ma'rufin shadaqah. 1, 2, 3. Kullu ma'rufin shadaqah. Kullu ma'rufin shadaqah. Diulangi 3 kali, 1, 2, 3. 2. Terakhir. Riwayat Bukhari. Kullu, setiap, ma'rufin, kebaikan yang kau lakukan, sedekah, itu sedekah yang besar di sisi Allah. Dan kita tahu, Allah itu punya karakter, punya sifat. Kalau Allah membalas kebaikan seorang hamba, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, adalah Allah. Kalau Allah membalas kebaikan yang dilakukan seorang hamba, Allah pasti balas yang lebih baik. Itu sifatnya Allah. Kita berbuat baik, Allah balas yang lebih baik. Dan hadirin tahu hal yang sepele yang Rasulullah juga sabdakan dalam kitab ini. Kata Nabi SAW, an Abi Barzah al-Aslami, dari sahabat mulia Abu Barzah al-Aslami, qala qultu, beliau bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilunil jannah. Kata Abu Barzah al-Aslami, beliau bilang ke Rasulullah, ya Rasulullah, dullani, tunjukkan kepadaku, ala amalin, kepada satu amalan, yudkhilunil jannah, yang membuat aku masuk ke dalam syurga. Ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilunil jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan amal untukku yang membuat aku masuk syurga dengan amalan ringan itu. Jawab Rasulullah apa? Salat kamu 5 waktu, hidupkan tahajud 11 rakaat. Enggak. Sedekah kamu 1 miliar? Enggak. Dakwah kamu keliling Indonesia, dakwah kamu sampai ke Singapura, dakwah kamu sana sampai ke Senegal, ke Zimbabwe, ke sini ke situ? Enggak. Nabi enggak bilang berat-berat.
Yudkhilunil jannah ya Rasulullah, kasih tahu amalan membuat aku masuk surga. Rasul jawab apa? Amitil adza anit tariq. Kamu mau amalan yang membuatmu masuk surga? Mau ya Rasulullah. Apa itu? Amitil adza anit tariq. Itu ada gangguan tuh di tengah jalan, kamu singkirin. Allah. Itu ada gangguan tuh di tengah jalan, kamu singkirin. Kamu masuk surga karena amalan itu. Ya Allah. Orang kira masuk surga harus, ya sholat mah ya harus ya jamaah. Wajib. Tapi maksudnya gini, orang kira masuk surga harus dengan puasa sunnah, puasa wajib harus. Harus dengan sholat tahajud 23 rakaat, harus dengan sedekahnya MM-an, harus dengan ini, dengan itu, harus mensupport dengan segalanya. Enggak. Ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilunil jannah. Ya Rasulullah, kasih tahu amal dong yang memasukkan aku ke dalam surga. Faqala Nabi SAW, maka Nabi dengan indah menjawab, amitil adza anit tariq. Kamu singkirkan gangguan dari jalan. Allah. Berapa banyak di antara kita ngelihat kerikil-kerikil di tengah jalan terus kita diem aja. Begitu ada motor yang kepleset baru astagfirullah. Tadi aturan kalau gitu saya pinggirin tuh kerikilnya dari tengah jalan. Tapi keburu ada yang jatuh. Berapa banyak kita uji nyali dengan jalanan yang lobang-lobang. Kemarin baru dipolesin, udah lobang lagi. Polesin lagi, lobang lagi. Di situ kan jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita memang punya peran untuk bisa dengan peran kita, itu tolong ya, itu jalan-jalan yang lobang-lobang daripada bahaya dirapihin ya. Rapihin jamaah, bukan cuma sekedar merapikan, tapi justru di balik itu ada keselamatan jiwanya seseorang, ada kebaikan yang besar yang berpotensi masukin kita dalam surganya Allah. Allahu Akbar. Ringan tapi masuk surga. Yudkhilunil jannah. Makanya Rasulullah bersabda, kebaikan yang dilakukan kecil besar sedang ataupun bagaimanapun tetap bernilai besar di mata Allah. Cuma gara-gara nyingkirin pisang, kulit pisang disingkirin masuk surga. Cuma gara-gara minggirin kerikil masuk surga. Cuma gara-gara ada ranting di jalan, sebentar. Kenapa sih Pak? Ayo Pak, sebentar mah. Ini ada ranting tengah jalan, kita pinggirin, Allah akan masukkan kita ke dalam surga. Ringan. Gak berat-berat amalannya. Dikira harus keluar A, keluar B, keluar C, ternyata Rasul bersabda, amitil adza, pinggirin gangguan, anit tariq, dari jalan. Allahu Akbar walillahilham. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, maka yuk mulai saya ngajak diri saya ngajak kita bareng-bareng, ayo bareng-bareng pelan-pelan jamaah, kita sama-sama belajar mulai dari nyingkirin dari jalan, apa yang terasa mengganggu, apa yang dirasa kurang pas, apa yang dikira nanti atau kita anggap sebentar lagi ini bisa jadi mencelakakan banyak orang, ayo kita singkirkan, takut-takut nanti ada orang di belakang kita malah celaka karenanya. Dan itu bisa bernilai yang menurut Allah membuat kita masuk surga karena amalan nyingkirin gangguan dari jalan. Allahu Akbar walillahilham. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, selain itu Rasulullah juga bersabda, qala marra rajulun muslim bisyaukin fit tariq. Ada seseorang itu berjalan melewati sebuah duri. Faqala la umitanna hadza syauk la yadur rajulan musliman faghfiralah. Dia ngelihat ada duri nih, di tengah jalan ada duri. Lalu terus kemudian dia singkirkan duri ini agar aku melihat muslim lain lewat di jalan ini aman dan nyaman. Kata Rasulullah apa? Rasulullah jawab, faghfiralahu. Semua dosanya hamba ini, nyingkirin duri, Allah ampuni semuanya. Allah. Diampuni semuanya. Dosa yang dia lakukan cuma karena minggirin duri, diampunin semuanya. Maka hadirin, ibda bis saghir. Awali aja dari yang kecil-kecil dulu. Nggak usah langsung yang berat-berat, nggak usah langsung yang besar-besar, yang kecil-kecil aja dulu. Batu pinggirin, duri singkirin, mangga, wah ini mangga ganggu nih, potek aja apa? Wah, jangan. Izin dulu jemaah. Ada mangga pinggir jalan,
Kalau memang kita rasa kita lapar dan kita bisa izin, izin. Kalau itu, jadi begini ya jamaah, dalam hukum fikih ada dua. Hukum sebagai orang yang mengambil haknya orang lain. Dalam hukum fikih ada dua. Pemilik mangga sama orang yang mau ngambil mangga. Kalau pemilik mangga tahu setiap apapun yang pohon itu melewati daripada tanah miliknya, maka itu menjadi miliknya umum. Tanah kita di sini. Pohon mangganya itu ke jalan raya. Maka kalau orang tahu ilmunya, itu pohon yang ada di jalan raya miliknya umum. Tapi orang kalau dia punya ilmu juga nggak asalan main petik aja. Disangkanya, wah ini mangga mengganggu di jalan nih, harus segera dipetik semuanya gitu. Enggak, dia pasti izin dulu sama yang punya. Pak, boleh nggak Pak? Boleh nggak ini mangga buat saya daripada ganggu ya di jalan? Kasihan nanti mangganya nyundul-nyundul sama mobil orang banyak lewat di sini. Takutnya nanti bagaimana? Oh ya boleh, ambil aja silahkan. Nggak apa-apa. Jadi kedua-duanya karena berilmu, dua-duanya saling punya sesuatu untuk izin, nggak main ngambil. Dan hadirin, mohon izin kami menyampaikan, takut lupa. Siapa-siapa yang dulu seringnya ngambil mangganya orang, cepat minta kehalalannya sekarang mumpung masih hidup. Assalamualaikum, Ibu, Bapak. Saya, kok Ibu Bapak udah nggak kayak dulu ya? Loh kenapa Tona? Iya dulu waktu saya SD Ibu Bapak tuh masih muda. Ya kamu SD, sekarang anakmu udah 3. Masa ya Bapak Ibu masih muda terus? Gini Pak Ibu, waktu saya SD ini jambunya Bapak Ibu tuh saya petikin terus, nggak tahu jumlahnya udah berapa, tapi mah rasa-rasanya banyak. Sebelum saya meninggal saya minta halalnya ya. Iya nggak apa-apa nak, Ibu Bapak halalkan. Halal, enak. Besok kita nggak bayar di akhirat. Nah sekarang Ustaz pohonnya udah nggak ada. Orangnya udah nggak tahu di mana, atau orangnya udah wafat, udah meninggal. Gimana cara kita melunasinya? Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin, cara lunasinya adalah silahkan keluarkan uang senilai dengan jumlah yang dulu pernah kita ambil jambu-jambu itu, niatkan atas nama beliau. Kalau kita nggak tahu namanya, langsung kita sebut, ya Allah atas nama ibu itu tuh, pokoknya yang rumahnya di situ tuh, yang dekat jembatan. Yang warnanya warna apa, sebut warna rumahnya. Ini atas nama beliau. Dulu hamba ya Allah sering ngambil jambu beliau, ini sebagai gantinya. Termasuk juga yang dulu masuk kantin, makan 5 bayarnya siji. Darmoji. Dahar 5 bayarnya siji. Ayo sekarang. Mumpung belum wafat. Mumpung masih hidup jamaah. Mumpung belum meninggal, masih hidup. Cepat bilang. Ke kantin atau mungkin ke pondok pesantren atau mungkin ke sekolah tempat kita sekolah dulu, cepat bilang bayar. Jangan sampai nanti kita bayar pakai pahala atau bayar pakai dosa. Eman. Orang itu besok ada sebuah kisah diceritakan oleh para ulama, istri ketemu suami. Ulama ini nukil ayat yang masyhur. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu pada hari itu saudara kabur. Aku kakakmu loh. Maaf saya nggak kenal ya. Takut urusan sendiri-sendiri sama Allah. Nanti kenal lagi kapan? Pas masuk surga kenal lagi. Ketika di padang mahsyar nggak saling kenal. Wa ummihi wa abi, bahkan ibu kandungnya, bapak kandungnya nggak kenal. Ini anak saya bukan ya? Nggak ada kesempatan buat kayak gitu. Bahkan Rasulullah ditanya ketika tadi menjelaskan hadis tersebut, manusia dibangkitkan telanjang, tidak beralas kaki, tidak dikhitan, ditanya sama Bunda Aisyah, suamiku sayang Rasulullah, emang kalau nanti begitu nggak saling nengok aurat satu sama lain? Kata Rasulullah apa? La, tidak sama sekali. Mereka pada waktu itu tegang dengan urusannya masing-masing. Mereka itu khawatir sama dirinya sendiri-sendiri. Orang tua nggak kenal, saudara nggak kenal, brother kita yang di dunia, wah CS bro, iya bro. Di sana nggak ada bra bro.
Besti, aku kan besti kamu ya, transfer pahala sini dong. Maaf ya, transfer pahalaku tak semurah transfer OVO. Kalau di sini bisa transfer OVO ya, di sana nggak bisa transfer pahala. Suami minta sama istrinya, sayang dulu aku banting tulang, nafkah buat kamu, minta pahalamu sedikit aja. Aku habis pahalanya karena zolim sama orang. Aku pernah darmoji, aku pernah metikin jambunya orang gak izin. Habis pahalaku terkuras wahai sayangku. Bagi pahalamu dong. Gak ada saling begitu tuh gak ada. Kenal aja enggak. Nanti masuk surga baru kenal lagi. Di padang mahsyar nafsi nafsi. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab pernah berkata, hasibu qabla an tuhasabu. Ayo hitung diri sendiri sebelum besok dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira jujur jamaah dan jawab dengan diri sendiri. Kira-kira kalau kita mati hari ini dan kita dimasukkan ke liang kubur malam ini, gelap luar biasa. Nggak ada teman, nggak ada handphone, nggak ada sosmed. Di kuburan, aduh bete nih di kuburan, tiktokan dulu ah. Nggak ada. Sendiri. Begitu terus jemaah, sampai nanti hari kebangkitan. Kira-kira malam itu menjadi malam yang tenang buat kita atau yang menegangkan? Silahkan jawab sendiri-sendiri. Allahu a'lam bishawab. Kita nanti kalau masuk ke dalam kubur, sendiri kita di situ, nggak ada yang nolong. Istriku, kamu katanya cinta sampai mati denganku, ayolah aku mati kamu ikut mati. Enggak ya, kamu mati aku nikah lagi. Allah. Ketahuilah hadirin, pasangan kita nggak mau ikut masuk kubur. Anda sendirian, saya sendirian, nggak ada penolong kecuali amal. Kata Rasulullah 3, yang ikut kamu besok kalau kamu mati 3, amalmu, keluargamu, hartamu. 2 balik, 1 tetap menemanimu sampai hari kiamat. Apa 2 yang balik ya Rasulullah? Maluhu wa ahluhu yarji. Kata Rasulullah, hartamu dan keluargamu yarji, mereka kembali. Tapi amalmu kekal menemanimu. Allahu Akbar. Ayo jamaah yuk. Jangan remehin amal salih. Duduk kayak gini, menurut kita mungkin ringan. Cuma duduk aja, nyantai. Gak ada sejam. Berapa menit ini? Paling cuma 40-an menit. Sejam gak ada. Wallah, besok duduknya jamaah di malam hari ini, besok akan membuat jamaah mudah masuk surga insya Allah. Bukan kata saya. Jawabannya Rasulullah dan sabdanya Rasulullah, man salaka tariqon yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqon ilal jannah. Siapa yang dia jalan, baik itu kakinya yang berjalan, motornya rodanya yang berputar, kendaraannya yang memperjalankan dia, atau naik kendaraan ke apapun bentuknya, selama dia ke majelis ilmu diperjalankan itu kendaraan, sahalallahu. Bukan cuma kamu nanti masuk surga, bukan. Tapi Rasulullah bersabda, sahalallahu lahu. Allah akan mudahkan semudah-mudahnya. Allah gampangkan segampang-gampangnya. Saat yang lain antri, engkau masuk lewat jalur VVIP. Gimana sih rasanya jemaah? Sahalallah lahu bihi tariqon ilal jannah. Jalan ke surga untukmu wahai orang-orang yang duduk bermajlis di majlis ilmu, mudah. Allah masukkan engkau dengan jalur yang sangat mudah. Insya Allah duduknya jamaah di masjid kita tercinta, Masjid Fatimah Az-Zahra Al-Askiyah Wonosobo ini, insya Allah besok yang akan bersaksi di hadapan Allah dan mempermudah kita masuk surganya Allah. Yang lain mungkin antri panjang, Anda, oh setiap Sabtu di Fatimah Az-Zahra ya? Iya ya Allah, betul ya Allah. Ini nih, ada jalur VVIP untuk ahli majelis ilmu. Langsung bypass. Jamaah ketemu sama orang yang jamaah senang banget sama beliau. Yang lain itu nonton jauh di sana. Ya Allah, ustadznya cuma kelihatan dari layar tancap atau mungkin kelihatannya kecil banget. Pengen ketemu sama ustadznya, gimana? Sini. Kamu mau ketemu sama ustadznya? Iya. Habis ini kita makan bareng sama ustadznya.
diajak digandeng gitu. Ketemu sama ustadznya yang selama ini mungkin ditonton di YouTube, ditonton di TikTok. Makan bareng, ya Allah ustadz, saya tuh nonton dari belakang, ini bisa makan bareng. Apa perasaannya? Dapat orang jalur dalam, yang lain gak bisa, dia dipermudah. Senang pasti. Syurganya Allah punya kisi-kisinya, dan kisi-kisinya sudah Rasulullah bagi. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang dia kakinya melangkah untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan masuk surga dengan semudah-mudahnya. Allahu Akbar. Jangan tinggalin jemaah. Gak apa-apa kita 2 tahun skip 2 tahun lama tak jumpa, sampai kangen rindu Mas Gunawan ini kemana. Luar biasa. Ketemu lagi. Loh, kangen itu kan tanda sayang. Kangen itu kan karena sesama muslim saling merindukan. Al arwah junudum mujannada. Ruh itu kan saling kangen mengkangeni. Ruh itu kan saling rindu merindui. Nggak apa-apa jamaah. Oke, kita ntar dulu deh, kita sibuk segala macam. Ya, tapi sesekali bismillah ya Allah. Saya tahu nih hidup saya nggak lama, umur saya nggak tahu sampai umur berapa. Kemarin ada yang wafat umurnya masih muda. Coach Steven tuh umurnya masih muda loh jemaah. Belum sampai 50, wala 60 aja belum sampai. 50 aja belum sampai. 41, wafat dalam usia 41, dan wafatnya, ingat, wafatnya sedang mempersiapkan hijrah fest, sebuah perhelatan kajian akbar 3 hari di Surabaya, diisi oleh para asatid dai-dai yang luar biasa. Beliau wafat sedang dalam mempersiapkan itu. Kita wafat mau dalam keadaan apa? Mau lagi maksiat, atau lagi tauhid, atau sedang mengesahkan Allah, atau sedang memperjuangkan agama Allah? Gak tahu. Mumpung masih hidup, jangan pernah skip majelis ilmu. Sama siapapun silahkan datang. Ada gurunda kita Ustazah Eva, datangi majelis ilmu gurunda kita beliau. Ada gurunda kita Ustadz Mukhlis, datangi majelis ilmunya Ustadz Mukhlis. Ada gurunda kita Ustadz Faisal Wahidina, datangi majelis Ustadz Faisal Wahidina. Ada gurunda-gurunda kita yang kami belum sebut saat namanya satu persatu. Ada Ustadz Haris, datangi gurunda kita Ustadz Haris tercinta. Datangi semua majelis ilmu yang kita bisa. Waktunya cocok nih, oke, berangkat budal. Jangan irit bensin. Aduh, jarak antara rumah saya Masjid Arkom 3 kilo. 1 kilo bensin 12.000. Allah ya Fat, bensin pakai dihitung. Bismillah, berangkat jemaah. Allah, ini kurang apa pelajaran depan mata? Mas Ahmad Fanani dari Jaksel naik bis keluar yang luar biasa, effort luar biasa, meninggalkan istri beliau untuk sementara, meninggalkan anak beliau yang dicinta. Beliau duduk di majelis ilmu bareng sama kita. Tadi pagi sampai dari Jakarta Selatan. Kita harusnya lebih lagi effortnya jamaah. Kurang apa? Ini kan berarti beliau adalah Jabir bin Abdillah era milenialnya kan? Ya kan, berarti beliau kan Jabir era milenial kan begini. Nempuh ngaji ke Jogja, budal ke Jogja. Ada kajian Gus Baha atau kajian Ustadz Adi Hidayat. Di mana kajiannya? Di Solo, budal ke Solo. Harus begitu, para penuntut ilmu begitu. Dan ingat, Rasulullah itu bagi tahu, siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, sahalallah. 3 kali saya ulang. Sahalallah, Allah akan sangat amat mudahkan thariqan ilal jannah, kamu masuk surga. Allah. Duduklah di majelis ilmu. Tulis apa yang perlu tulis. Seperti Imam Malik nulis. Tapi kalau di hadapan saya kan mazhabnya bukan mazhab Imam Malik, mazhabnya kan mazhab Abu Hurairah. Nggak nulis tapi hafalannya nempel di sini. Jadi saya emang nggak nyatet Ustaz. Saya Abu Hurairah soalnya. Abu Hurairah kan gitu ya. Nggak nyatet tapi ilmunya letak semuanya kerekam dari A sampai Z, luar biasa. Abu Hurairah yang insya Allah selalu jamaah dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jamaah itu kalau jamaah di TikTok mau membersamai juga, cari aja ya di marketplace kesayangan teman-teman, kitabnya kayak gini, Adabul Mufrad. Tadi yang kita bahas itu ada di halaman 241 sampai 243.
Adabul Mufrad. Cari aja di marketplace kesayangan teman-teman, kitabnya kayak gini, karyanya Imam Bukhari. Karyanya Imam Al-Bukhari. Jadi beliau itu punya kitab banyak, salah satunya Sahih Bukhari, salah satunya ini Adabul Mufrad, daily activity kita, kebaikan jangan dilewatkan. Karena kita nggak pernah tahu umur kita sampai kapan. Malam hari ini boleh jadi ketemu kita yang terakhir, besok boleh jadi nanti kita ketemu lagi di tempat yang berbeda atau mungkin di waktu yang berbeda. Dan jamaah, kalau besok jamaah ketika di padang mahsyar Allah izinkan masuk ke surganya Allah, lalu dalam surga jamaah tidak melihat saya ada di dalamnya, tolong cari saya jamaah. Boleh jadi saya ada di kelas VVIP insya Allah. Enggak jemaah, bercanda. Maksudnya siapa tahu saya sedang ada di nerakanya Allah, tolonglah bilang sama Allah, ya Allah itu beliau yang dulu belajar bareng saya, dia sekarang ada di nerakamu ya Allah, keluarkan dia ya Allah. Karena setiap mukmin punya privilege. Kalau Allah mengizinkan, sekali lagi atas izin Allah, setiap mukmin punya privilege mengeluarkan mukmin lainnya dari nerakanya Allah. Punya privilege. Dulu sujud bareng ya Allah, dulu ngaji bareng ya Allah, dulu ruku bareng ya Allah. Sekarang dia tak kujumpai di surgamu ya Allah, aku jumpai dia di nerakamu ya Allah, keluarkan dia ya Allah. Allah dengan rahmatnya bilang ke malaikat, malaikat keluarkan dia dari neraka. Gara-gara apa? Punya syu'bah salihah, punya teman yang salih. Maka punya jemaah, jangan sampai nggak punya. Punya teman yang baik, punya teman yang salih, dan pasti punya kekurangan. Siapa yang ingin berkawan sempurna, nggak akan pernah berkawan selamanya. Setiap kawan ada kurangnya. Setiap teman punya aibnya, lapang dada. Kita tahu kita punya kekurangan, sahabat kita punya kekurangan. Insya Allah persahabatan ini di dunia, persahabatan ini sampai surga. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffaru ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih sahabat jamaah Masjid Fatimah Az-Zahra Al-Azkiyah Wonosobo yang sudah membersamai. Mohon izin yang paling muda, umurnya berapa ganteng? 6 tahun? Masya Allah. Ada yang lebih muda? Ada hadiah ini. Yang paling muda, ada yang paling muda? Berapa tahun Soleh? 4 tahun. Ada lagi yang lebih muda dari 4 tahun? Gak ada? Ini berarti Mas Abi, hadiah buat Mas Abi. Hadiah, Masya Allah, barokah, barokah. Sehat-sehat Mas Abi. Siap, siap. Besok insya Allah jamaah kita jumpa lagi. Insya Allah kalau masih hidup, kalau masih hidup. Nanti besok ketemu sama gurunda kita diisi oleh Ustadz yang lain ya jamaah. Mohon izin karena besok kami akan terjadwal di Klaten, Masjid Al-Aqsa Klaten. Jadi nanti diisi oleh Habib Taufan atau diisi Ustadz Ihsan atau Ustadz yang lain insya Allah. Kita tutup bareng-bareng dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allah.
أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا